Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Faraza Putra dengan NIM 22042133. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peranan pemerintah dalam pembangunan nasional. Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya yang beragam. Namun, pembangunan nasional yang berkelanjutan membutuhkan peran aktif dari pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sumber daya, kebijakan, dan program-program yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan perkembangan sosial. Yang pertama itu ada visi pembangunan nasional yang jelas. Yang pertama, kepentingan nasional. Menetapkan visi pembangunan nasional yang jelas melalui tata kelola yang baik untuk kepentingan nasional. Yang kedua, pendidikan. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan dukungan terhadap sektor usaha dan bisnis. Selanjutnya, kesejahteraan rakyat. Menjamin kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kesehatan, perumahan, dan keuangan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu materi peran pemerintah dalam pembangunan. Yang pertama itu ada kebijakan makro. Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan makro untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada penyedia infrastruktur. Itu pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan telekomunikasi yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu pengatur regulasi. Menyusun peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat tata kelola yang baik. Yang keempat itu menyediakan anggaran. Pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional pada setiap sektor. Selanjutnya itu strategi pemerintah dalam pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, penyediaan infrastruktur yang cukup. Itu menyediakan infrastruktur yang cukup agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Yang tiga, yaitu industrialisasi berbasis sumber daya alam. Itu mendorong industri yang berbasis pada sumber daya alam sebagai sumber perekonomian negara. Yang keempat, yaitu peningkatan isu lingkungan. Peningkatan isu lingkungan dalam program pembangunan nasional untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu materi kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan. Yang pertama itu kemudahan berusaha. Pemerintah biasanya berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan, menyederhanakan prosedur perizinan, dan mempercepat proses perizinan usaha. Yang kedua itu pajak dan regulasi yang proporsional. Regulasi yang seimbang dan proporsional dapat memastikan perlindungan masyarakat dan lingkungan sambil memungkinkan bisnis beroperasi tanpa hambatan berlebihan. Yang ketiga itu insentif pajak. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan atau individu yang melakukan investasi dalam sektor tertentu atau daerah tertentu yang memerlukan dorongan pembangunan ekonomi. Ini dapat berupa pemotongan pajak, keringanan pajak, atau insentif yang lainnya yang menguntungkan investasi. Selanjutnya itu tantangan dalam pembangunan nasional. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada pengeluaran pemerintah di berbagai sektor, dan pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya dan infrastruktur. Dan ini menciptakan tantangan dalam menyediakan lapangan kerja, layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang memadai untuk populasi yang terus berkembang. Yang kedua itu sumber daya alam yang terbatas. Dalam pembangunan, pemerintah harus mampu menjaga kesinambungan dari sumber daya alam terbatas seperti air, energi, dan tanah pertanian yang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Sumber daya ini harus dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tumbuh sambil menjaga lingkungan. Yang ketiga itu kesenjangan ekonomi antar daerah. Kesenjangan ekonomi di antara daerah membuat periode pembangunan sulit dijalankan dengan baik. Beberapa wilayah mungkin lebih makmur, sementara yang lain mungkin menghadapi kemiskinan dan ketertinggalan. Selanjutnya itu solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Pemanfaatan energi baru. Mendorong penggunaan energi baru untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya itu peningkatan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur di daerah yang masih sulit dijangkau agar bisa terintegrasi dengan daerah perkotaan. Selanjutnya itu peningkatan riset dan teknologi. Meningkatkan riset dan teknologi untuk menyelesaikan masalah sekaligus meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya itu harapan terhadap masa depan pembangunan nasional. Keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah bisa membangun ekonomi yang berkelanjutan serta memiliki kebijakan di lingkungan yang baik. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan nasional yang berkelanjutan melibatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang ketiga itu implementasi teknologi terbaru. Pemerintah bisa memfasilitasi perkembangan teknologi yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.
Yang keempat itu masyarakat yang semakin cerdas. Pemerintah bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan nasional untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.